Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helmi Dimayanti Sugiswo dan Ibu Nurul Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas K. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Firman Eka dengan akhiran NPM 045, yang kedua ada Islahatul Fauzia dengan akhiran NPM 132, yang ketiga ada Charis Sabit Ataya dengan akhiran NPM 134, yang selanjutnya ada Fajar Salahuddin dengan akhiran NPM 139, yang kelima ada Rini Kawulandari dengan akhiran NPM 262, yang terakhir ada Dafa Agila dengan akhiran NPM 271. Materi yang pertama ada corporation, B corporation, and not for profit. Di sini kita akan membahas perbedaan dari ketiga bentuk jenis perusahaan. Yang pertama ada corporation atau korporasi. Korporasi ini kepemilikannya dimiliki oleh para pemegang saham atau para investor. Jadi para pemegang saham ini menjalankan kendali dengan memberikan suara untuk direktur yang memberikan kendali atas manajemen. Laba residual milik perusahaan korporasi adalah milik para pemegang saham dan manajemen bertanggung jawab atas profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya ada B corporation atau benefit korporasi. Berbeda dengan korporasi yang sebelumnya, B corporation ini memungkinkan dewan dan manajer untuk mengorbankan nilai pemegang saham demi kebaikan yang lebih besar dalam kondisi tertentu. Namun hal ini mengharuskan mereka untuk menentukan tujuan sosial dan lingkungan mereka dalam anggaran dasar perusahaan mereka, bahwa mereka memiliki strategi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang disertifikasi sebagai kredibel dan transparan oleh pihak ketiga. Yang selanjutnya ada not for profit atau organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba kadang juga disebut dengan korporasi bebas pajak. Perbedaan utama dari organisasi nirlaba dengan corporation yang saya jelaskan sebelumnya yaitu organisasi nirlaba tidak memiliki investor karena tidak adanya pemegang saham dan tidak ada satu orang atau badan yang memiliki hak kepemilikan atas laba residual perusahaan atau menjalankan kendali atas perusahaan. Organisasi nirlaba dijalankan oleh Dewan Pengawas. Tujuan utama dari sebagian besar organisasi nirlaba umumnya berbentuk misi sosial seperti menawarkan pendidikan, melakukan penelitian, atau menyediakan layanan kesehatan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara organisasi laba dan organisasi nirlaba. Perbedaan antara organisasi laba dan nirlaba tidak terletak pada seberapa besar laba yang akan didapatkan, tetapi bagaimana laba tersebut akan didistribusikan. Nah, untuk organisasi nirlaba ini keuntungannya tidak akan dibayarkan kepada pemilik ataupun orang yang ada di dalam organisasi tersebut, melainkan harus digunakan untuk tujuan organisasi. Organisasi nirlaba biasanya memiliki tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan beberapa jenis layanan publik. Namun, kategori nirlaba mencakup serangkaian organisasi yang besar sehingga jenis layanan publik yang disediakan yaitu lebih bervariasi. Contohnya seperti amal, religius, ilmiah, pendidikan, atau bahkan politik. Lalu perbedaan yang ketiga adalah organisasi nirlaba tidak memiliki kepentingan dengan ekuitas luar, berbeda dengan organisasi laba. Namun organisasi nirlaba tetap harus menghasilkan pendapatan untuk melangsungkan operasi organisasi mereka. Nah, mereka mendapatkan pendapatan itu biasanya dari menjual layanan atau produk. Lalu seluruh laba akan digunakan untuk tujuan organisasi. Dan organisasi nirlaba juga tidak membayar dividen karena laba digunakan untuk memajukan tujuan utama organisasinya. Materi selanjutnya yaitu ambiguitas dan konflik tujuan. Manajemen control system harus dirancang untuk meningkatkan kemungkinan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Jika tujuan organisasi dapat dicapai, maka sistem pengendalian manajemen tersebut dapat dikatakan efektif. Banyak konstituen terkadang memiliki kepentingan dalam organisasi, tujuan, dan kinerjanya. Namun seiring berjalannya organisasi nirlaba menuju tujuan yang ingin dicapai, banyak terjadi konflik yang timbul dari karyawan-karyawannya.
Nah, untuk menilai seberapa baik sistem pengendalian manajemen dan kinerja suatu organisasi nirlaba akan sulit dilakukan tanpa kejelasan khusus tujuan yang akan dicapai. Jadi, ambiguitas tujuan ini harus diatasi untuk membangun sistem kontrol yang efektif sambil mencerminkan lingkungan hukum, peraturan, kebijakan, dan sumber daya di mana organisasi nirlaba tertentu beroperasi. Kesulitan dalam mengukur dan memberi penghargaan kinerja. Tanpa seperangkat indikator kinerja yang dapat diukur, tugas manajemen dan pengendalian manajemen menjadi lebih rumit dan juga sulit dalam beberapa hal. Yang pertama, mengukur kinerja organisasi berdasarkan tujuan keseluruhan. Lalu yang kedua, menganalisis manfaat investasi atau tindakan alternatif. Lalu yang ketiga, mendesentralisasikan organisasi dan juga meminta pertanggungjawaban manajer entitas atas bidang kinerja tertentu yang berhubungan secara tepat atau cukup tepat dengan tujuan utama organisasi. Lalu yang keempat, membandingkan kinerja entitas yang melakukan aktivitas yang berbeda. Dewan Pengawas atau pengawas dan juga regulator organisasi nirlaba telah dikritik secara khusus karena kurangnya fokus atau ketidakmampuan mereka dalam mengukur sebuah kinerja. Tetapi, perlu diingat bahwa peningkatan fokus pada pengukuran dapat menghasilkan beberapa efek samping disfungsional yang sama yang juga umum terjadi pada organisasi nirlaba, seperti pemindahan perilaku dan juga permainan dalam salah penyajian data. Namun, jika dirancang dengan cermat, dan jika ukuran kinerja yang memadai dapat ditemukan, sistem insentif dan pengukuran kinerja mungkin memiliki banyak kesamaan antara organisasi nirlaba dan juga organisasi yang berorientasi laba, baik dalam hal efek fungsional, tetapi juga mungkin dalam efek disfungsionalnya. Baik, yang selanjutnya saya Rini Kaulandari, NPM 262 akan melanjutkan yaitu perbedaan akuntansinya. Yang pertama, aspek pertama yaitu standar akuntansi. Untuk organisasi nirlaba menggunakan standar akuntansi khusus yang dirancang untuk mencerminkan kebutuhan unik organisasi ini. Di Amerika Serikat, organisasi nirlaba mengikuti standar seperti FASB Statement nomor 117 yang mulai berlaku pada tahun 1993. Di tingkat internasional, organisasi nirlaba dapat menggunakan standar Laporan Keuangan Internasional atau IFRS. Standar ini memastikan laporan keuangan mencerminkan pembatasan atau lokasi sumber daya yang sesuai. Sedangkan organisasi laba yaitu mengikuti standar akuntansi umum seperti IFRS atau GAAP. Standar ini fokus untuk mencatat pendapatan dan biaya untuk menentukan laba bersih. Yang kedua aspek yaitu tujuan utama. Organisasi nirlaba bertujuan untuk memenuhi misi sosial atau memberikan layanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan finansial. Misalnya universitas, rumah sakit, atau lembaga amal bekerja untuk menciptakan dampak positif di masyarakat. Sedangkan organisasi laba bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial yang dapat didistribusikan kepada pemilik atau pemegang saham. Semua keputusan strategis diarahkan pada memaksimalkan laba. Aspek selanjutnya yaitu sumber pendanaan. Organisasi nirlaba bergantung pada donasi, hibah, atau kontribusi dari individu, pemerintah, atau organisasi lain. Seringkali sumber pendanaan ini disertai pembatasan seperti tujuan penggunaan dana atau waktu tertentu. Sedangkan organisasi laba mendapatkan pendapatan melalui penjualan barang dan jasa, investasi, atau pinjaman. Tidak ada pembatasan atau bagaimana pendapatan ini digunakan. Dan selanjutnya yaitu laporan keuangan utama. Organisasi nirlaba menyiapkan laporan aktivitas atau setara dengan laporan laba rugi untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran, laporan posisi keuangan untuk menunjukkan aset dan kewajiban, serta laporan arus kas. Selain itu, laporan perubahan saldo dana digunakan untuk memantau dana yang dibatasi. Sedangkan organisasi laba menyusun laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Fokus utama adalah menilai laba bersih dan posisi keuangan perusahaan. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek akuntabilitas.
Organisasi nirlaba memiliki kewajiban hukum dan moral kepada donor atau pemberi hibah untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Akuntabilitas ini menjadi inti dari kepercayaan publik sebagai organisasi, sedangkan organisasi laba bertanggung jawab kepada pemilik, pemegang saham, dan kreditur. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja finansial perusahaan dan memutuskan distribusi laba. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan surplus atau defisit. Organisasi nirlaba, jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran atau surplus, dana tersebut diinvestasikan kembali untuk mendukung misi organisasi. Jika terjadi defisit, hal ini dapat membahayakan keberlanjutan program atau misi organisasi. Sedangkan organisasi laba, surplus disebut laba dan dapat didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan perusahaan. Defisit tersebut disebut rugi dan mempengaruhi laba ditahan atau modal pemilik. Aspek selanjutnya yaitu pembatasan sumber daya. Organisasi nirlaba seringkali ada pembatasan pada penggunaan sumber daya berdasarkan ketentuan donor seperti penggunaannya atau penelitian tertentu atau pembangunan gudang baru. Sedangkan organisasi laba tidak ada pembatasan serupa. Manajemen memiliki kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan operasional dan atau strategis perusahaan. Yang terakhir yaitu contoh organisasi nirlaba yaitu Universitas California melaporkan dalam laporan aktivitasnya bahwa dari pendapatan 4,24 miliar dolar pada tahun fiskal 2015, sekitar 200 juta dolar memiliki pembatasan sementara atau permanen. Sedangkan organisasi laba dalam laporan laba rugi, organisasi laba hanya melaporkan total pendapatan dan biaya tanpa pembatasan penggunaan, dengan fokus utama pada laba bersih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tentang external security, yaitu sebagian besar organisasi nirlaba tidak secara langsung melayani pemegang saham, tapi bertanggung jawab kepada berbagai konstituen eksternal termasuk donor dan masyarakat. Akuntabilitas ini seringkali mengarah pada ekspektasi yang meningkat, memaksa organisasi-organisasi untuk mempertahankan standar yang lebih tinggi dalam penyampaian layanan. Pengawasan dari pihak eksternal mempengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama pada perencanaan dan penganggaran karena kekhawatiran yang harus ditangani. Selain itu, kompensasi manajemen karyawan sering mengalami tekanan politik, serta menekankan perlunya struktur tata kelola yang lebih kuat untuk menavigasi tantangan ini secara efektif. Oke, selanjutnya adalah karakteristik karyawan organisasi nirlaba dan implikasinya pada pengendalian. Nah, di sini karyawan organisasi nirlaba sendiri memiliki karakteristik yang unik dan berbeda daripada karyawan perusahaan biasa. Nah, karakteristik ini bisa menjadi peluang dan tantangan dalam pengendalian organisasi. Nah, untuk karakteristiknya sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah kompensasi. Nah, karena gaji dan di organisasi nirlaba sendiri itu relatif rendah jika dibandingkan dengan perusahaan maupun PT. Nah, hal ini bisa berdampak pada kualitas karyawan yang direkrut. Nah, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian yang lebih ketat. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi. Nah, karyawan organisasi nirlaba itu seringkali termotivasi oleh tujuan organisasi. Nah, bukan semata-mata dari gajinya saja. Jadi, motivasi intrinsik ini bisa menjadi kekuatan, namun juga bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga ada komitmen. Karyawan organisasi nirlaba cenderung memiliki komitmen yang tinggi terhadap misi organisasi. Nah, akan tetapi komitmen yang tinggi ini tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja dan perlu diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang tepat juga. Dan yang terakhir ada retensi. Nah, organisasi nirlaba sendiri seringkali kesulitan mempertahankan karyawannya. Nah, tingkat pergantian karyawan yang tinggi itu bisa mengganggu operasional dan membutuhkan upaya ekstra dalam melatih karyawan yang baru. Baik, selanjutnya adalah implikasi yang signifikan bagi sistem pengendalian di organisasi nirlaba.
Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pentingnya budaya organisasi. Nah, karena motivasi karyawan sendiri itu seringkali bersifat intrinsik. Nah, budaya organisasi yang kuat ini juga sangat penting untuk menjaga kinerja dan komitmen para karyawannya. Dan yang kedua ada mekanisme pengendalian yang fleksibel. Nah, sistem pengendalian ini perlu disesuaikan dengan karakteristiknya karyawan juga dan juga dengan tujuan organisasinya. Nah, karena kombinasi antara pengendalian formal seperti aturan ataupun prosedur dan informal seperti budaya dan kepemimpinan itu sangat diperlukan ya. Dan yang terakhir adalah perhatian terhadap pengembangan karyawan. Nah, untuk mengatasi masalah retensi dan meningkatkan kinerja, organisasi nirlaba perlu memberikan perhatian yang serius kepada pengembangan karyawan, seperti memberikan pelatihan dan kesempatan untuk bertumbuh kepada karyawannya. Seperti itu. Oke, baik, yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari organisasi profit. Meskipun tujuan utamanya berbeda, keduanya sama-sama membutuhkan sistem pengendalian yang efektif. Tantangan yang dihadapi organisasi nirlaba sendiri mencakup kesulitan dalam mengukur kinerja secara kuantitatif, keterbatasan sumber daya, dan tekanan publik yang tinggi. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi nirlaba sendiri perlu menerapkan pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh PT. Nah, organisasi nirlaba sendiri harus fokus kepada hasil yang membangun konsensus dan mengadopsi praktik bisnis yang baik menjadi kunci keberhasilan. Nah, contoh kasusnya seperti kota Los Angeles dan Save the Children menunjukkan bahwa organisasi nirlaba dapat mencapai kinerja yang baik dengan menerapkan sistem pengendalian yang tepat. Nah, intinya sendiri organisasi nirlaba itu perlu menyeimbangkan antara tujuan sosial dan efisiensi dari pengelolaannya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.